Untuk itu pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati hadir di sini Ketua Badan Pengawas Yayasan Baitur Rahman Kanda Haji Ibrahim Rahman serta Dewan Dewan Pembina. Yang hormati juga hadir Ketua Masjid Baitur Rahman Kanda Haji Marhadi Hasan, segenap pengurus dan seluruh jamaah yang hadir. Yang utama, mobil khusus yang saya hormati juga keluarga Sahibul Musibah Ayunda Wati, Bapak Ibu, masyarakat hadirin sidang jamaah takziah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita persembahkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita semua masih diberikannya kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga dapat melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Sahibul Musibah di rumah ini di Blok DH03, itu dalam rangka kita bersama-sama mengenang 7 hari kepergian atau berpulangnya saudara kita Kakanda almarhum Kakanda Haji Mirwani Azhari bin Azhari. Selalu bering salam semoga tidak henti-hentinya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat kelak nanti kita semua pasti mengharapkan syafaat darinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di awal atau iftitah dari tausiah ini saya ingin membagi dua bagian. Yang pertama saya tujukan kepada keluarga daripada almarhum, dan yang kedua untuk kita semua. Adapun tujuan kita hadir di tempat ini, tentunya yang pertama hari ini adalah untuk bertakziah, mengungkapkan bela sungkawa dan duka cita kita serta simpati yang mendalam atas kepergian saudara kita, orang tua kita Kakanda Haji Mirwani Azhari bin Azhari. Kemudian yang kedua, kita dalam rangka bersilaturahim, kita bisa bertemu muka di sini, bertegur sapa, karena Rasulullah mengatakan, "Man sa'ala fi umrihi wa sima fi rizqihi falyukrim rahimah." Barang siapa di antara kalian ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaknya dia selalu menyambung silaturahim di mana saja dan kapan saja. Niatkan semua itu karena Allah. Kemudian yang ketiga, tentunya ingin kita mendapatkan mau'izah ataupun pelajaran. Katakan walaupun satu ayat, kata Nabi, balighu anni walau ayat. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua. Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Dan cukuplah kematian itu adalah guru yang terbaik, pelajaran yang tertinggi. Tidak ada lagi pelajaran tertinggi bagi seorang hamba Allah, bagi seorang anak Adam, kecuali kematian. Maka pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang singkat ini, izinkan saya mengulang kaji kepada kita semua, karena pada dasarnya lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh. Pertama sekali kepada keluarga besar almarhum Yundawati beserta anak-anak dan semuanya, tentu kami berpesan agar memperbanyak kesabaran. Karena pada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 itu sudah jelas Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kalian semua akan diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekilas memang ucapan ini mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi maknanya sangat dalam. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa kita bersaksi sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita semua ini adalah hamba Allah yang ditakdirkan hadir di dunia ini. Kapan baik kehendak Allah dipanggil, ya dipanggil. Seperti hari ini tanpa terasa 7 hari sudah kepergian ya ayahanda atau orang tua kita almarhum Kanda Haji Mirwani Azhari, tanpa terasa. Karena itu untuk kita yang masih hadir di sini, yang masih diberikan umur oleh Allah, diingatkan untuk selalu aksiru bil mauti, selalu mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk itu bawa balik. Itu yang pertama tadi, memperbesar sabar dan tawakal. Yang kedua, sunnah Nabi juga untuk memperbanyak mengirimkan doa dan juga bersedekah atas nama almarhum. Seandainya ada barang-barang milik almarhum, pakaian dan sebagainya yang tidak dipakainya lagi, boleh disedekahkan untuk saudara-saudaranya, untuk adik-adiknya atau dulur-dulur yang membutuhkan, atau ke panti asuhan, atau ke yatim piatu, anak-anak yatim. Karena ini menjadi amal jariah, ya, amal jariah bagi almarhum. Kata Nabi, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wal ilmu yantafa'u bihi awaladun salihan yad'u lahu." Karena jika meninggal seorang anak Adam, terputuslah semua amalnya kecuali anaknya yang soleh yang mendoakannya, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Maka perbanyaklah bersedekah jariah atas nama almarhum. Jangan kita mengira orang-orang yang sudah meninggal itu mati. Tidak. Allah tegaskan dalam Al-Quran, jangan engkau kira orang yang meninggal itu adalah mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisiku, kata Allah, tapi kalian tidak mengetahuinya. Indallahi yurzaqun, dan di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Oleh karena itu, pada keluarga ini, ya, istri almarhumah, kemudian mobil khusus anak-anak, kita ketahui almarhum meninggalkan 3 orang putri yang cantik-cantik. Ya, harapan saya mudah-mudahan ketiganya selalu berdoa kepada almarhum ayahanda. Perbanyak doa. Kapan berdoa? Bukan baik di saat sholat wajib. Tambahkan ketika selesai berwudu. Ini kiat Bapak Ibu sekalian. Ini trik atau cara memperbanyak kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ketika selesai berwudu, kita bacakan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Tambahkan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, 5 kali sehari semalam kalau kita laksanakan salat wajib baik, sudah bertambah kiriman rezeki dan doa kita untuk almarhum. Tambah lagi kalau kita laksanakan sholat sunnah, tahajud, sholat duha dan sebagainya, berapa kali kita wudu. Allah lah yang maha mengetahui semua yang kita kerjakan. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah supaya disambung silaturahim, ya, kawan-kawan almarhum, sahabat almarhum misalnya diundang dalam acara pernikahan dan sebagainya, hendaklah Yundawati ini memperkenalkan, berusaha untuk menghadiri undangan tersebut. Dan inilah tuntunan agama kita, ya, jangan terputus silaturahim. Dan kami pada hari ini, ya, saya juga salah seorang pengurus di Baitur Rahman sini ada Kanda Haji Mahadi Hasan, atas nama seluruh pengurus dan jamaah bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik, ya, almarhum orang baik. Istilah kita orang Palembang ini darahnya rasan. Almarhum sering menjadi MC, menjadi pembawa acara kalau ada tausiah, menjadi taklim. Dan saya tahu kadang oleh Kanda Haji Ibrahim Rahman, Kak Yamin sering diajak bercanda ya seluruh ketawa wae itu, luar biasa.
Insya Allah, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya dan dengan segala kebaikannya Allah tempatkan dalam surga terbaik Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum almarhum berpulang, kita ketahui diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan sakit. Kalau tidak salah mungkin sebulan lebih ya, Iwati, 5 minggu kalau saya tidak salah. Dan ketahuilah dalam hadis sahih Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang meninggal karena sakit, sesungguhnya itu seluruh dosa-dosanya itu gugur, dibersihkan oleh Allah, oleh sebab sakitnya, oleh sebab penderitaan yang dia terima ketika hidupnya. Tentu ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar yang kufur kepada Allah itu tidak diampuni. Dan kita ketahui tidak mungkin ya almarhum, dan rumah dekat dengan masjid, selalu sholat jamaah di masjid. Mudah-mudahan ini menggembirakan, menjadi berita baik bagi keluarga besar ini, khusus untuk Yundawati dan anak-anak dan keluarga. Kita boleh bersedih tapi tidak boleh berkepanjangan. Manusiawi ya, lumrah, wajar, siapapun kehilangan orang tua, kehilangan suami tercinta pasti merasa sedih. Nabi juga menitikan air mata ketika Khadijah berpulang, ketika pamannya Abu Talib meninggal. Tetapi semua itu kembalikan kepada Allah, bahwa itu sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kepada kita semua yang masih hidup, yang masih Allah berikan kesempatan, berikan umur, mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menyampaikan atau mengatakan 3 hal. Wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama disebutkan oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingat suatu saat engkau akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Dunia yang kita tinggali sekarang, suatu saat akan kita lepas. Suatu saat kita akan berpisah. Imam Asyuyuti mengibaratkan dunia ini adalah ibarat lautan, samudra, dan dicelupkan telunjuk atau tangan kita ke situ, maka tetesan air laut itulah ibarat dunia. Kecil sekali, sangat kecil dibanding lautan yang tidak bertepi, lautan yang sangat luas. Dan samudra yang dalam itu telah banyak orang tenggelam di dalamnya. Ada yang tenggelam karena jabatannya, karena pangkatnya. Ada yang tenggelam karena hartanya. Ada yang tenggelam karena kekuasaannya, macam-macam. Hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita yang hadir hari ini, bahwa dunia ini semuanya sifatnya sementara. Dan dunia ibarat bayang-bayang. Kalau kita mengejarnya tidak akan ketemu. Tapi kalau kita membalikkan badan, dia yang akan mengejar kita. Lalu Ustaz, apakah kita tidak boleh menikmati dunia ini? Harus semua memikirkan akhirat? Tidak. Agama kita mengajarkan seimbang dunia akhirat. Ya'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Carilah, beramallah oleh kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tetapi ingat, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok hari. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 juga Allah tegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian, oleh kamu, untuk kebahagiaan kampung akhirat, tetapi jangan lupakan nasibmu, bahagianmu di dunia. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita menyiapkan bekal, dan nanti akan kita panen di akhirat. Sangat jelas itu. Dulu di zaman Khalifah Umar pernah ada satu orang anak muda diangkat gamisnya oleh Sayyidina Umar karena hanya duduk saja di masjid. Dia berzikir sepanjang hari, tidak begawe, tidak ke pasar, tidak berdagang dan sebagainya. Ketika ditanya, kenapa kamu anak muda hanya di sini baik? Aku ini berzikir, mengharapkan rezeki diturunkan oleh Allah di Masjid Nabawi ini. Tidak baca, kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Usaha itu tetap, usaha itu wajib. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Setelah kita berusaha kembalikan semua kepada Allah, itu baru benar. Jadi jangan hanya kita seolah-olah karena disebutkan mencari bekal akhirat, dunia juga disia-siakan. Tidak boleh. Kita punya amanah, kita punya tanggung jawab. Keluarga itu tanggung jawab kita, istri kita, suami kita, anak-anak, cucu kita, itu tanggung jawab. Amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang pertama tadi malaikat Jibril menyampaikan ismasyita fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa'mal masyita fa innaka mufarraqun. Silakan kalian beramal mencintai sesuatu, tetapi ingat semuanya itu akan ada hisabnya, akan ada evaluasinya. Yang ketiga, wahbib masyita fa innaka mufarraqun bi. Boleh kalian mencintai apa saja, cintailah. Cintai hartamu, cintai keluargamu, cintai mobilmu, cintai tokomu dan sebagainya, silakan. Tetapi ingat, suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Kamu harus siap berpisah dengannya. Karena itu, hendaklah tiga hal ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua, lebih khusus bagi saya sendiri selaku yang menyampaikan tausiah hari, dan juga bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang mendalam. Tiga hal yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini tentu berlaku juga kepada kita semua. Kemudian mungkin ada waktu sedikit lagi, saya ingin mengajak kita sebentar mengeksplor atau tour spiritual, ya, di mana sesungguhnya sekarang kita berada. Kita sebagai hamba Allah, makhluk Tuhan, dilahirkan ke dunia ini itu mengalami beberapa alam, beberapa fase. Yang pertama, kita hidup di alam ruh, ya, alam kandungan, di alam rahim, tinggal dalam perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari lebih kurang. Kemudian dilahirkan oleh Allah. Kita hiduplah di alam dunia yang sekarang kita tempati, yang sekarang kita huni dengan berbagai macam pernak-perniknya. Dengan dia berluakum ayyukum ahsanu amal. Sehingga Allah menjadikan kita ini untuk diuji siapa yang terbaik amalnya. Dijadikannya hidup dan mati, khalaqal mauta wal hayat, untuk diuji. Maka orang-orang yang lulus ujianlah yang akan berbahagia nanti. Jadi sesudah kita dari alam rahim dilahirkan ke dunia, alam dunia, kemudian kita akan menempati alam kubur atau alam barzakh. Alam yang sekarang ditempati oleh dulur kita, rekan kita almarhum Haji Mirwan Azhari. Dan di sana itu sama saja seperti kehidupan di dunia. Ya, di dalam kitab Fathul Bari itu jelas disebutkan, diuraikan di situ. Ada kehidupan di sana, ada dialog dengan tetangganya, dengan di sebelahnya. Maka itu orang yang non-muslim tidak boleh dicampurkan pemakamannya, penguburannya bersama yang orang muslim. Itu haram. Tidak boleh, karena lain akidahnya. Kita boleh hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama non-muslim, itu dianjurkan, tetapi masalah akidah tidak boleh. Bahkan makam pun kuburannya harus dipisah. Jadi alam barzakh adalah alam penantian. Berapa lama kita menanti sampai nanti terjadi kiamat? Wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang mengetahui jawabannya, ya. Sampai manusia terakhir nanti. Manusia pertama adalah Adam, sampai dunia dihancurkan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka dunia ini akan hancur porak-poranda. Ada tak dalilnya Ustaz? Kata siapa itu? Kata Al-Quran, kata Allah. Ada 11 surat yang menyebutkan tentang kiamat ini. Mulai dari surah Ali Imran sampai Az-Zumar, surah Al-Hajj, ya, surah Al-Zalzalah, surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Qiyamah. Banyak sekali ayat, boleh kita buka, kita tadabbur. Allah ingatkan kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Disebutkan ketika hari itu datang, manusia ini tidak lagi memikirkan anak istrinya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Orang yang hamil pun tidak memikirkan bayinya lagi dalam kandungan. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Bumi ini diratakan semua. Ya, katik lagi lautan, seluruhnya daratan, hancur lebur. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, semuanya bangkit, semuanya bangun dari kubur kita masing-masing seperti cendawan atau jamur
di musim hujan, metu sikok-sikok, putih seluruhnya, dan tidak berpakaian. Semuanya telanjang bulat, mohon maaf. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami tidak malu nanti melihat aurat orang-orang lain di yaumul qiyamah?" "Wahai putriku, wahai istriku," kata Rasulullah, "tidak ada lagi yang memikirkan sesuatu. Masing-masing nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan nasibnya sendiri. Mak manu aku ini? Mak manu aku ini?" Lalu kita menunggu 50.000 tahun untuk dihisab oleh Allah. Tidak bergerak langkah kaki seorang anak Adam sebelum dia ditanya. Yang pertama, umurnya untuk apa dia habiskan. Kedua, ilmunya untuk apa dia gunakan. Apakah bermanfaat untuk orang lain? Apakah untuk mengajak orang lain taat kepada Allah? Atau hanya disia-siakan? Yang ketiga, hartanya. Dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Kalau harta itu halal, harta itu akan dihisab oleh Allah. Kalau harta itu haram, maka akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kepada kita semua. Maka setelah kita menunggu semua 50.000 tahun, baru tibalah ya peristiwa atau fase kita semua diberikan catatan amal. Semua kita akan menerima buku atau kitab. Kalau orang-orang yang baik, orang beriman, bertakwa, disebutkan oleh Al-Quran, menerima dengan tangan kanan, itu adalah ashabul yamin. Kalau sebelah tangan kiri adalah ashabul shimal, dan itulah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan di buku itu lengkap tertulis, tidak ada yang luput, walau satu masalah pun. Kita tidak usah ragu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Sekarang ini KPK saja begitu canggih, bisa menangkap atau OTT para koruptor. Mana pecah? Karena ada alat penyadap, ada CCTV yang dia pasang. Ini yang terakhir kita dengar, Kak Ibrahim, kantor gubernur provinsi Jawa Timur di obrak-abrik OTT, ratusan miliar ternyata dana untuk DPRD digelontorkan. Masya Allah, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, dari awal tertangkap wakil ketua, sekarang digali lagi, lanjuti gubernur, wakil gubernur, diobrak-abrik ruang kerjanya. Wallahu alam, kita tinggal melihat apa yang akan terjadi ke depan. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Kemudian apa cara Allah untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan bisa direkam? Di sebelah kanan kita ini, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ada dua orang malaikat. Ya, ada Malik Hafadhah. Kemana saja kita pergi, apa yang kita perbuat itu dicatat, direkam oleh kedua malaikat. Dan di surah Yasin yang tadi kita bacakan, ditegaskan Allah surah 60 ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulut mereka, dan yang berbicara hanya tangan dan kaki mereka. Dah baca kita nak ngomong, "Oh, aku tidak kesana waktu itu, aku tidak ngambil ini, aku tidak korupsi." Dah baca. Seluruhnya ada CCTV Bapak Ibu sekalian, ada video yang akan ditayangkan. Mulut kita dikunci, tangan dan kaki yang berbicara. Karena mulut ini galak bohong, lisan ini bisa kadzib, bisa berbohong, berdusta. Tapi tangan dan kaki itu diciptakan Allah tidak bisa. Kemudian ada dua unsur di tubuh kita yang juga digunakan oleh Allah untuk membuktikan apa yang kita lakukan bisa dievaluasi. Yang pertama adalah sidik jari. Kita lihat sekarang, kita kalau ada perlu paspor, buat KTP segala macam, KCK, itu perlu sidik jari. Ngapo? Ternyata sidik jari setiap manusia berbeda. Itu adalah kuasa Allah. Walaupun dia kembar, walau adik-beradik, tidak sama. Itulah dia sidik jari keunggulannya. Dan nanti di yaumil kiamah, melalui sidik jari seperti fingerprint, seperti absen itu ya, di suatu alat baik dah keluar seluruhnya. Metugalo seluruh yang kita lakukan. Yang kedua, tulang ekor atau tulang sulbi. Ini walaupun jasadnya hancur, ya bahkan terbakar sekalipun, tulang sulbi itu utuh. Itulah semacam chip, ya. Kalau di dalam handphone ada chip katanya, untuk nantinya merefleksikan atau memutar kembali apa yang dilakukan oleh manusia, oleh anak cucu Adam ini.
Jadi tidak pacak kita nak berlari, tidak pacak kita bersingitan. Yang pacak adalah kita menyiapkan bekal. Kita ingat selalu peringatan Allah dalam Quran surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk hari esok. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita muhasabah, kita mengevaluasi diri. Kalau misalnya selama ini kita galak atau demenian jiwa kesalahan wong, wong lain salah galau, wong lain lemah galau, berhentilah. Kita lihat ke dalam internal, introspeksi diri kita. Apakah diri kita ini sudah baik? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah puasa kita sudah benar? Apakah sedekah kita sudah cukup? Apakah zakat kita sudah kita tunaikan? Apakah haji kita sudah benar? Umrah kita dan sebagainya. Apakah semua untuk mendapat pujian manusia atau mendapatkan ridho Allah? Kembali semua kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya kita dewa yang baca jawab. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa membuka hati kita, bisa menjadi iktibar, bisa menjadi mau'izah kepada kita semua. Dan mari kita fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mari kita berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan bersama-sama mendoakan almarhum Haji Mirwani Azhari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan peramalan-peramalan, dengan wasilah Al-Fatihah, wasilah surah Yasin, dan mau'idah tausiah hari ini, Allah ampuni dosa almarhum, Allah lapangkan kuburnya, Allah mudahkan nanti di mizan dan di yaumul mahsyar, dan akan ditempatkan dalam surga terbaik Jannatul Ma'wa. Ala hadiniya wa likunniyatin salihah ila hadirin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina, wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila almarhum Hajjah Hasma binti Haji Daud, almarhum Haji Hamzah Naturanggo bin Haji Ahmad Bakri, almarhum Maryam binti Haji Ahmad Bakri, almarhum Azhari bin Dalom Mataram, almarhumah Ummi Kalsum binti Azhari, almarhum Haji Ahmad Zairani bin Haji Hamzah, almarhum Haji Asrusani bin Haji Hamzah, almarhumah Asniyanti binti Haji Hamzah, almarhumah Astuti binti Haji Hamzah, dan terakhir almarhumah Siti binti Haji Saleh. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma wa'asil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma sabbahna wa ma sallayna wa ma astaghfarna hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruh almarhum Haji Mirwani Azhari bin Azhari biman ijtama'na hahuna bisababi.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وواسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبرهم من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم من غفار النيران. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, segala puji kami persembahkan hanya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan tempat kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon segala pertolongan. Ampunilah ya Allah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa anak-anak cucu kami, serta istri dan suami kami. Wabil khusus dosa almarhum Haji Mirwani Azhari bin Azhari. Kau luaskan ya Allah kuburnya, Kau jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan yang Kau jadikan kuburnya menjadi galian dari galian neraka. Yang wasilah peramalan yang kami lakukan hari ini ya Allah, terimalah segala amal dari almarhum ya Allah. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahannya, ringankan dia dalam kuburnya ya Allah, dan kumpulkan dia nanti bersama-sama Rasulullah SAW. Dan juga kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah, dan yang Kau berkahi umur kami ya Allah bi husnil khatimah, wala takhtim alaina ya maulana bisulil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini adalah pertemuan yang mendapat barokah darimu, dan jadikan pula perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang mendapat rahmat darimu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan anak-anak dari almarhum ini ya Allah menjadi hamba-Mu yang solehah, yang selalu istiqomah di jalan-Mu dan selalu mendoakan orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, akan hanya ada yang sedang sakit, kiranya Engkau ringankan penyakitnya Allah, Engkau ringankan penderitaannya, Engkau sembuhkan ya Allah. Akan hanya ada yang belum mendapat jodoh ya Allah, Engkau entengkan jodohnya, Engkau hadirkan jodoh yang terbaik dunia ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkanlah ya Allah kiranya segala doa dan munajat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah takziah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Insinyur Haji Muhammad Tayyib. Mudah-mudahan ceramah tadi dapat memberikan manfaat dan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Kami mewakili keluarga besar dari Ibu Hajah Wati mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga amal baik Bapak Ibu semua dicatat sebagai pahala di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.